Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik semuanya? Ya, alhamdulillah. Walaupun kita dalam keadaan pandemi ini mengikuti pembelajaran daring, Ibu berharap anak-anak semua tetap semangat, giat dalam belajar. Selalu menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan menjaga ibadah, dan meningkatkan semangat dalam belajar ya. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya membacakan doa sebelum belajar. Ya, selesai. Silakan isi absennya. Ibu telah mengirimkan di Google Classroom. Isi absen sampai pembelajaran kita selesai. Baiklah, materi kita yang sebelumnya tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas, anak remaja sekarang mengenal istilah pergaulan bebas. Mereka mengartikan pergaulan bebas kalau kita bisa melakukan perbuatan yang tanpa batas, perilaku manusia yang nyimpang, yang melanggar norma-norma agama, ya, dan tidak ada batasnya jenis pergaulan bebas. Ya, masuk kita ke pembelajaran hari ini tentang toleransi dan etika pergaulan. Ibu akan menjelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Ya, anak-anak ibu tetap semangat dalam belajarnya ya. Harus perhatikan belajarnya. Dan sebelumnya juga catat ayat dan terjemahan dalam surah Al-Kahfi di rumah masing-masing. Masuklah kepada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa menuliskan ayat dan terjemahan surah Al-Kahfi ayat 29 dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan penjelasan ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahfi dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perilaku orang yang mencerminkan surah Al-Kahfi dengan baik dan benar. Masuk ayat dan terjemahan surah Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil zalimina an-nar atabim syuradikuha wa in yashtagishul yuwarsu bima'il qalamu lil yashwi wujuha bikshal sarabun wa sya'at murtafaqa. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenarannya itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarkanlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi dan mendidih, yang mendidih dan menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Dari ayat dan terjemahan yang ibu baca tadi, semoga anak-anak ibu paham dan juga memperhatikannya di rumah, dan membaca surat Al-Kahfi ini di rumah juga. Masuk penjelasan ayat dalam ayat surah Al-Kahfi 29. Ayat ini menegaskan kepada kita semua
termasuk kaum musyrikin yang aku bawa kebenaran yang disampaikan kepada mereka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kewajiban mereka adalah mengikuti kebenaran itu dan mengamalkannya. Barang siapa yang beriman kepadanya dan masuk ke dalam barisan orang-orang yang beriman, maka hendaklah ia beriman. Sebab manfaat dan keuntungan dari keimanan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Juga demikian halnya bagi siapa yang ingkar atau kafir, maka biarkan ia kafir walaupun kaya, jabatannya tinggi pun. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad tidak akan mengalami kerugian sedikit pun. Ayat tersebut juga menerangkan tentang kerugian dan kecelakaan akibat penganiayaan diri mereka, yaitu melemparkan mereka ke dalam api neraka, yang mana gejolak api neraka akan mengepung mereka sehingga mereka tidak bisa keluar dan menghindar dari api neraka dan terpaksa mengalami siksaan. Jika mereka minta pertolongan dari ganasnya api neraka, mereka akan diberi minum dengan air seperti cairan besi atau minyak yang keruh yang mendidih. Tentu menghanguskan badan mereka. Sebaiknya itulah seburuk-buruknya minuman dan tempat istirahat yang buruk. Dari penjelasan ayat surat Al-Kahfi di atas, kita sebagai manusia harus mengikuti Nabi Muhammad SAW sehingga kita akan terhindar dari siksaan api neraka. Orang yang mencerminkan surah Al-Kahfi ayat 29, perilaku orang yang pertama menjadi hamba Allah SWT yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Kedua, meyakini bahwa kebenaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW datangnya dari Allah SWT. Ketiga, menjauhi segala perbuatan yang membawa kekafiran kepada Allah SWT seperti perbuatan syirik dan lain sebagainya. Yang keempat, memperbanyak amal soleh agar mendapat keselamatan baik di kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dapat menjerumuskan kita masuk ke api neraka dan menjauhkan diri pada apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar dijauhkan dari api neraka. Dari penjelasan ibu tadi, anak-anak ibu di rumah juga harus meringkas apa yang ibu jelaskan tadi. Bila ibu akan memberikan sebuah tugas, yaitu Ananda semua catat, cari isi kandungan dari surat Al-Kahfi ayat 29 ini dan apa bahaya yang dapat terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat 29 ini. Ya, nanti Ananda semua kumpulkan di grup WA kita. Apakah Anda semua mengerti dengan penjelasan ibu tadi? Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa dalam ayat surah Al-Kahfi 29 ini menceritakan ada dua golongan. Yang pertama, orang yang beriman. Barang siapa yang orang yang beriman dan mengikuti kebenaran, maka dia sendiri akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kedua, orang yang ingkar atau kafir, dia akan kafir
walaupun jabatannya pun tinggi, kaya, sombong, dia akan melempar. Orang yang seperti itu, ayat tersebut menerangkan juga kerugian dan kecelakaan akibat penganiayaan diri mereka, sehingga mereka tersebut akan terlempar ke dalam api neraka. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah SWT harus menjauhi segala larangan dan yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 29 ini. Kita meyakini bahwa kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW datangnya dari Allah SWT, dan menjauhi segala perbuatan, baik itu kekafiran maupun perbuatan syirik, perbuatan zina atau dosa besar yang lainnya. Kita harus memperbanyak amal soleh untuk mendapatkan keselamatan baik di kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan kita juga harus meminta ampun kepada Allah SWT dengan berdoa agar dijauhi dari siksaan api neraka. Mungkin hanya itu, karena waktu kita telah habis. Masuk kita besok ke pembelajaran untuk materi minggu besok. Baiklah anak ibu, karena waktu kita hampir habis, untuk materi selanjutnya tolong baca di rumah tentang hadis ya kejujuran, menunjukkan ayat suci Al-Quran dan hadis tentang kejujuran atau jujur. Dan juga anak-anak ibu selesaikan soal yang berikan tadi. Silakan bagi siapa yang selesai, kumpulkan nanti di grup WA kita. Dan kita tutup dengan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.